evaluasi kinerja revenue center kita. Saya ingin kita benar-benar memahami apa yang terjadi dengan pendapatan bulan lalu sebelum menentukan langkah selanjutnya. Baik Ibu, sebelum lanjut, bolehkah saya memastikan dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan revenue center? Supaya kami lebih paham bagaimana konteksnya. Pertanyaan bagus, Mila. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2009, revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya memiliki tanggung jawab utama atas pendapatan yang dihasilkan, tetapi tidak bertanggung jawab langsung terhadap biaya-biaya yang terjadi. Jadi fokus utama kita di sini adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, bukan menekan biaya secara langsung. Berarti tugas kita lebih ke arah mengoptimalkan strategi penjualan dan menjaga agar pendapatan tetap sesuai target ya. Tepat sekali ya. Nah, berdasarkan laporan terakhir, anggaran status kita untuk bulan lalu adalah 500 juta, tetapi realisasi hanya 470 juta. Jadi ada selisih tidak menentukan sebesar 30 juta. Saya rasa faktor harga jual juga mempengaruhi Ibu. Banyak pesaing menurunkan harga, jadi kita pun terpaksa harus mengikutinya. Baik, Ibu Bea tolong menjelaskan hasil analisis tersebut. Siap, ada beberapa selisih utama yang saya temukan. Yang pertama, selisih harga jual. Harga rata-rata realisasi 95.000 per unit, padahal dianggarkan 100.000 rupiah. Jadi ada selisih tidak menguntungkan 5.000 per unit. Yang kedua, selisih volume penjualan. Target 5.000 unit, realisasi hanya 4.800 unit. Berarti selisih volume tidak menguntungkan 200 unit. Yang ketiga yaitu selisih volume industri. Volume industri meningkat 10%, tapi kita hanya naik 4%, artinya kita tertinggal dari tren pasar. Yang keempat yaitu selisih pangsa pasar. Pangsa pasar turun dari 25% menjadi 23%, jadi posisi kompetitif kita sedikit melemah. Baik, jadi bukan hanya penurunan volume, tapi juga penurunan daya saing. Mila, bagaimana kondisi lapangan menurut Ibu? Dari hasil pengamatan saya, banyak pelanggan beralih ke pesaing karena mereka memberi bonus ke pembeli dan layanan purna jual cepat. Sementara itu, kita sempat kurangi promosi di bulan lalu karena beban Itu terlihat juga di laporan, beban promosi turun 15%. Tapi ternyata efisiensi itu justru menurunkan penjualan. Jadi kita perlu mengevaluasi beban apakah pengurangan biaya, apakah benar-benar memberikan keuntungan atau justru merugikan pendapatan. Benar sekali, di revenue center, efisiensi yang menurunkan pendapatan bukanlah efisiensi. Fokus kita tetap pendapatan yang harus naik tanpa mengorbankan potensi pasar. Jadi, strategi kita ke depan, kita perlu menyeimbangkan antara efisiensi dan promosi, Ibu. Kita bisa gunakan media sosial untuk promosi dengan biaya lebih rendah, tapi jangkauannya yang lebih luas. Setuju. Saya juga akan merevisi sistem pelaporan keanggaran fleksibel, supaya bisa menyesuaikan dengan perubahan volume industri. Bagus, hari ini kita sudah banyak belajar. Dari anggaran statis, kita tahu posisi awal. Dari selisih harga jual dan volume, kita tahu penyebab utama. Dari selisih industri dan pangsa pasar, kita tahu posisi kompetitif. Dan yang terpenting, kita paham bahwa evaluasi beban harus mendukung pendapatan, bukan sekedar menghemat. Baik, mulai minggu depan, kita akan memperbaiki strategi penjualan berdasarkan analisis ini. Ingat, revenue center bukan hanya menurunkan pendapatan, tapi juga menciptakan nilai bagi perusahaan. Baik, Ibu.